Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Sekali lagi Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Cerita ini mungkin bukan cerita yang asing tentunya bagi kita semua. Bahkan kita sendiri sudah hafal betul cerita ini. Saudara yang Tuhan, saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada kita semua. Dan silakan saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah pada talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ya, demikian pembacaan kita, saudara yang kasih Tuhan. Tema yang diberikan adalah bertanggung jawab atas harta. Saudara yang kasih Tuhan, dalam cerita ini berbicara tentang uang atau harta, ya, yang dipercayakan oleh seorang tuan kepada hamba-hambanya. Ya, di sana kita melihat tadi seorang tuan hendak berpergian ke luar negeri, ya, dan sebelum ia pergi, ia mempercayakan talenta, harta yang dia miliki kepada hamba-hambanya. Sesuai dengan kesanggupan mereka, ada yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ya. Lalu setelah ia mempercayakan semua itu, kemudian ia pergi ke tempat yang jauh. Suatu ketika dia kembali, ia membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya.
Yang mendapat 5 talenta tadi dikatakan bahwa ia datang dan mendapatkan laba 5 talenta. Yang mendapat 2 talenta juga mendapat laba 2 talenta. Sedangkan yang mendapat 1 talenta, dia datang dan mengembalikan uang itu dan hanya 1 talenta. Karena uang itu ditanam, tidak dikembangkan, tidak dikerjakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan, tetapi disimpan saja. Saudara yang Tuhan Yesus, dalam ayat 14 kita melihat bahwa ini merupakan cerita tentang kerajaan sorga, ya, di mana Tuhan memerintah, ya, diumpamakan seperti seorang tuan yang memberikan uangnya kepada hamba-hambanya. Ya, kemudian ayat yang ke-15, uang itu dibagikan menurut kesanggupannya, tidak ada paksaan, tapi sesuai dengan kesanggupannya. Yang sanggup banyak diberikan banyak, yang sanggup sedikit tentu diberikan sedikit. Ya, sesuai dengan kesanggupannya. Dan ayat 18, hamba yang ketiga, ya, itu tidak mencuri dan tidak menghabiskan uangnya, dia hanya menyembunyikannya. Ayat 21 sampai 23, 2 hamba yang pertama disebut baik dan setia karena mereka taat melakukan perintah tuannya. Ya, mereka disebut baik dan setia. Hamba yang 5 talenta dan 2 talenta disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Karena apa? Karena mereka mengerjakan perintah tuannya. Sedangkan hamba yang ketiga disebut hamba yang jahat dan malas. Mengapa? Karena jelas tadi, hamba yang ketiga itu berpikir dalam hatinya bahwa tuannya itu adalah tuan yang jahat. Jadi dia berpikir negatif tentang tuannya. Padahal seharusnya dia mengabdi kepada Tuhan itu, tapi dia berpikir negatif dan tidak berbuat apa-apa. Dan dia malas, sehingga dia simpan saja uang itu dalam tanah, dan ketika tuannya kembali, dikembalikan lagi seperti semula. Jadi tuannya berkata bahwa hamba itulah hamba yang jahat, karena pikirannya jahat, dan malas karena dia tidak mengerjakan, tidak menggunakan talenta atau harta yang dipercayakan kepadanya. Saudara yang Tuhan Yesus, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, tiap orang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya, ya. Berbeda talenta dan berbeda jumlah. Jadi setiap orang diberikan sesuai dengan kesanggupannya, ya. Jadi Tuhan tidak pernah memaksakan seseorang untuk mengerjakan sesuatu, tapi apa yang dia sanggup sebagai seorang hamba. Tentu sebagai seorang hamba harus mengabdi pada Tuhan. Tetapi Tuhan ini adalah Tuhan yang baik, yang tidak memaksakan. Jadi dipercayakan sesuai dengan kesanggupannya. Terkait Tuhan Yesus, setiap kita juga telah menerima karunia, telah menerima talenta, kemampuan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Iya. Jadi masing-masing kita sudah diberikan karunia-karunia sesuai dengan sejauh mana kita mau mengerjakannya, sejauh mana kita mampu mengerjakannya. Jadi sesuai dengan kesanggupan kita. Harta kita bisa berupa banyak hal, apa yang ada pada kita, mulai dari keuangan kita, mulai dari harta milik kita, pekerjaan, pelayanan kita. Semua itulah karunia yang Tuhan berikan pada kita, semua itulah talenta, harta yang Tuhan berikan pada kita. Nah, pertanyaannya sejauh mana kita mengerjakan semuanya itu, kita menggunakan semuanya itu, mengembangkan semuanya itu sehingga menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati Tuhan. Ya. Seperti halnya tadi ketiga hamba itu, ya. 2 hamba yang pertama yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, mereka mengerjakan dengan giat. Setiap harta yang dipercayakan pada mereka itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika tuannya datang, tuannya mendapatkan hasil dari apa yang dipercayakan pada mereka. Ya. Apa yang ada pada kita saat ini adalah sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita. Harta kita, apa yang kita miliki, apa yang kita sedang nikmati saat ini, itu adalah harta yang Tuhan berikan pada kita. Bukan sekedar untuk kita nikmati semata, tapi kita gunakan untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal itu? Ya. Talenta yang dipercayakan kepada kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Jelas ya, bahwa itu adalah milik Tuhan.
Apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang tidak begitu saja kita simpan atau kita nikmati sendiri, tapi bagaimana kita kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau supaya kita menggunakan harta dan menghasilkan sesuatu. Tuhan mau dan Tuhan menuntut hasil dari semua itu. Apakah harta yang Tuhan percayakan pada kita hanya begitu saja ketika Tuhan datang, oh ini loh Tuhan, hartamu sudah saya simpan dan saya kembalikan. Tentu Tuhan tidak mau kita hanya sebatas itu. Seperti halnya Tuhan tadi. Dia tidak hanya sebatas menerima apa yang dia sudah berikan, tapi dia mau ada hasil yang didapatkan dari harta itu, dari talenta itu, dari hal-hal yang dipercayakannya itu. Ya, karena itu kita harus bekerja, kita harus mengerjakannya, kita harus mengolahnya, kita harus mempertanggungjawabkannya ya, dengan semaksimal mungkin, sehingga memperoleh hasil yang maksimal yang menyukakan hati Tuhan. Baik dengan harta kita, dengan kemampuan kita, ilmu yang kita miliki, ya, kepandaian, kecakapan yang Tuhan percayakan pada kita, dan segala sesuatu yang ada pada kita. Mari kita gunakan dengan giat sehingga menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Siapa yang setia pada perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Ya. Jadi ini hukumnya. Kita membaca tadi bahwa kedua hamba yang setia itu, yang baik itu, yang mengerjakan talenta tuannya dan menghasilkan laba itu adalah pekerja-pekerja yang baik, dan kemudian tuannya mempercayakan pekerjaan yang lebih lagi, yang lebih besar lagi. Ya, jadi siapa yang setia pada yang kecil pasti akan diberikan hal yang lebih besar. Jangan berharap kita mendapatkan sesuatu yang besar kalau yang kecil saja kita tidak setia. Kalau yang kecil saja kita tidak mau mengembangkannya. Yang kecil saja tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Karena itu marilah kita setia dengan apa yang ada pada kita. Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Masalah kemajuan, masalah promosi itu urusannya Tuhan. Ya. Ke depan kita akan jadi seperti apa, itu urusannya Tuhan. Yang penting sekarang kita setia enggak mengerjakannya. Apa yang ada pada kita, setia enggak kita mengembangkannya. Kemampuan, karunia, talenta yang Tuhan berikan pada kita, setia enggak kita mengerjakannya. Ini bukan masalah seberapa banyak yang diberikan pada kita, tapi seberapa besar kita mengupayakannya sehingga menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kekuatan, kesehatan, keuangan, karunia, ilmu, hikmat, apapun yang ada pada kita, mari kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan akan berikan pada kita hal yang lebih besar. Kalau yang kecil ini kita bisa setia, Tuhan pasti akan memberikan lebih besar. Banyak orang takut mengembangkan hal-hal yang kecil. Takutnya nanti apa? Takutnya nanti sudah besar, nanti saya nggak dapat apa-apa. Itu adalah pikiran yang keliru di dalam Tuhan. Tuhan selalu berprinsip siapa yang setia pada hal yang kecil akan diberikan yang lebih besar. Ya. Jadi hamba yang ketiga, ya, dia berpikir bahwa tuannya ini adalah Tuhan yang jahat. Dia berpikir bahwa nanti kalau saya kembangkan ini, nanti setelah berhasil, setelah berkembang, akan diambil oleh orang lain, akan diberikan kepada orang lain, atau diambil oleh Tuhan saya. Inilah pikiran yang jahat. Tapi kita harus berpikir bahwa walaupun ini kecil, tapi kalau kita berhasil mengembangkannya, akan ada hal yang lebih besar yang Tuhan percayakan pada kita. Bahkan dalam kisah yang lain, diceritakan bahwa hamba yang berhasil mengembangkan itu, yang setia mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, yang tuannya berikan itu, bahkan dipercayakan 10 kota. Ya. Dipercayakan menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah kekuasaan Tuhannya. Ya. Yang tadinya padahal dipercayakan hanya masalah
talenta. Tetapi karena tuannya melihat kesetiaannya, kecakapannya, dia dipercayakan menjadi kepala atas kota-kota. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita lewat talenta yang Tuhan berikan kita. Yang penting saat inilah kita setia menggunakan talenta itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak seperti hamba yang jahat itu, hamba yang malas itu. Dia memendam hartanya dan membiarkannya begitu saja. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang baik, yang setia kepada Tuhan, yang mengerjakan segala sesuatu yang ada pada kita, yang Tuhan berikan pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja, mencari aman atau berdiam diri. Hamba yang tidak menghasilkan sesuatu mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan. Tuhan yang kejam. Ya. Jangan sampai kita punya prinsip yang salah tentang Tuhan. Tuhanlah pribadi yang kejam yang memberikan sesuatu dan untuk kepentingannya saja, tidak. Seperti yang sudah disampaikan dalam poin yang kedua tadi, bahwa Tuhan itu punya rencana. Tuhan punya rencana bahwa kalau kita setia pada yang ini, Tuhan akan berikan yang itu yang lebih besar lagi. Ya. Jangan pikir bahwa Tuhan hanya mengambil keuntungan dari sini saja, tidak. Tuhan tidak mengambil keuntungan sebenarnya. Tuhan hanya menilai sejauh mana kita mampu mengerjakannya, kita mau mengerjakannya, sejauh mana kita setia. Karena Tuhan punya planning yang lebih besar lagi tentang hidup kita. Apa artinya harta bagi Tuhan tidak ada? Apa artinya apa yang kita miliki di hadapan Tuhan? Tuhan tidak memerlukan semua itu. Tapi justru Tuhan menggunakan semua itu untuk menilai kita. Sejauh mana kita setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih besar kepada kita. Tuannya berkata, lebih baik berikan talentamu kepada yang lain yang akan mengerjakan daripadanya engkau tidak menggunakannya. Ya. Jadi talenta itu lebih baik berikan pada orang lain. Ya, pada suatu saat nanti Tuhan akan mengambil talenta itu. Ya. Karena Tuhan mempercayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Jadi talenta itu lebih baik diberikan pada orang lain yang sungguh-sungguh mengerjakannya. Ya. Sedangkan orang yang jahat, orang yang malas akan dihukum oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau setiap hamba-hambanya, setiap kita yang adalah hamba Tuhan, adalah milik Tuhan, kita bekerja dengan sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau hamba-hamba yang malas. Tuhan tidak senang dengan hamba-hamba yang berdiam diri. Tuhan mau supaya setiap kita bekerja giat selama masih ada kesempatan. Ya, supaya kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal yang bermanfaat lewat apa yang sudah diberikan pada kita. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita kembangkan apa yang Tuhan berikan pada kita. Entah itu besar, entah itu kecil. Yang penting sekali lagi setia. Setia mengembangkan hal itu. Karena ingat bahwa Tuhan punya rancangan lebih besar bagi kita. Kalau kita setia pada yang kecil ini, Tuhan akan berikan yang lebih besar lagi. Ya, karena itu setialah pada apa yang Tuhan berikan saat ini. Karena Tuhan tidak akan mengambilnya, tapi justru Tuhan akan menambahkannya lagi kepada kita. Ingat itu, jangan berpikir seperti hamba yang malas. Dia berpikir bahwa nanti setelah jadi banyak, tuannya akan ambil. Tidak. Tuannya justru akan tambahkan kepada yang lebih besar lagi. Sehingga menjadi semakin besar. Ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kiranya kebenaran firman ini boleh memimpin kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, pengikut-pengikut Kristus yang benar, yang baik, yang akan menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita dan menguatkan kita serta memimpin kita.